Parasutnya bener-bener anteng banget dan kita bisa santai karena tangan kita nggak perlu capek-capek megangin toggle terus. Kalaupun sudah ada satu yang dipanen, ini ada yang baru tumbuh. Jadi ini bisa dipanen sepanjang tahun. Ini namanya upacara kalau di Bali namanya memungkah atau dalam bahasa Indonesianya memulai. Untuk 100 tahun sekali belum tentu ini terjadi. Melihat ukurannya yang semakin besar, apalagi jalan beberapa kilometer ya, saya cuma bisa bayangin seberapa capeknya mereka. Buat saya, ada tempat yang rasanya nggak cukup kalau cuma dilihat dari bawah. Yap, Bali emang nggak pernah gagal kalau soal pemandangan. Dari ketinggian, pesona Pulau Dewata makin terpancar keindahannya. Oke, hari ini langit Bali dihiasi dengan warna-warni parasut. Dan sebentar lagi saya akan menjadi salah satu dari mereka nih. Jadi saya akan terbang dari Riuk Paragliding. Terbang dengan parasut jadi pilihan saya buat menikmati Bali dari langit. Olahraga ekstrim para layang yang udah jadi bagian dari keseharian saya. Ini karena lalu lintasnya rame, jadi dibagi dua sisi untuk take off-nya orang yang mau tandem dan juga atlet. Ini kita ada di bagian sisi kiri take off. Bagi pemula, para layang aman dilakukan dengan tandem bersama instruktur profesional. Nice. Jadi saya terakhir terbang itu adalah bulan Januari tahun 2025, jadi lebih dari 1 tahun yang lalu. Nah karena sudah lebih dari 1 tahun nggak terbang, ini sistemnya seperti pemanasan lagi. Jadi skill saya pun juga balik dari awal. Selalu baik untuk mencoba memulai lagi. Oke, izin sudah diberi, langsung aja kita take off mumpung lagi sepi. Majunya susah banget. Run, 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 run. Percobaan pertama saya belum berhasil. Cukup lama nggak terbang, saya harus ngebiasain diri lagi sama parasut, arah angin, dan medan lepas landas. Aku drop dulu ya. Kelihatan susah ya take off-nya, tapi ternyata itu karena saya kurang berat badan. Jadi ini akan ditambahin berat badan, namanya balas. Tambah 5 kilo. 5 kilo boleh, biar enak. Buat kondisi angin saat ini, berat badan saya ternyata terlalu ringan. Jadi saya perlu tambahan balas atau pemberat supaya posisi terbang lebih ideal dan parasut bekerja optimal saat lepas landas. Thank you, Om. Dalam para layang, mesti seimbang tuh antara berat pilot, perlengkapan, dan kondisi angin. Sedikit aja nggak pas, lepas landas jadi jauh lebih menantang. Tapi saat semua kompak, sensasi setelah take off selalu luar biasa. Setelah 1 tahun lebih ya nggak terbang, memang sebelum take off tadi ada banget rasa deg-degannya, tapi begitu kita sudah terbang, itu nggak mendengar suara apapun, nggak bising sama sekali, hanya suara angin dan suara ombak. Tuh sangat-sangat bikin tenang. Langit di atas pantai Nusa Dua jadi arena terbang saya kali ini. Di bawah sana, deretan tebing yang membentang sepanjang garis pantai cukup ngebantu. Angin laut yang menabrak tebing bakal berhembus ke atas, bikin parasut saya bisa terbang tinggi. Oke, karena ketinggian kita sudah mulai turun, jadi harus mepet lagi ke tebing supaya mendapat ketinggian lagi dan bisa kembali ke tempat semula. Jadi hari ini target saya adalah untuk landing di tempat saya take off, namanya top landing. Karena kalau enggak, ini di bawah pantainya lagi pasang semua, jadi kalau landing di akhir itu sangat besar resikonya. Saya terbang dengan ketinggian cukup rendah, sekitar 600 meter di atas permukaan laut.
Bentang alam yang terbuka juga membuat angin berhembus nyaris tanpa hambatan. Parasut tetap stabil dan saya bisa berlama-lama menikmati Bali dari langit. Gimana sih kita bisa tahu kalau angin itu stabil tanpa turbulence? Jadi gampang banget, kita tinggal lepas toggle aja. Kalau parasut kita nggak goyang, itu berarti anginnya stabil. Nih, parasutnya bener-bener anteng banget. Dan kita bisa santai karena tangan kita nggak perlu capek-capek megangin toggle terus. Terbang boleh santai, tapi soal take off dan landing tetap butuh perhitungan. Dan di sini karena banyak sekali yang terbang, jadi untuk landing kita harus gantian dan harus konfirmasi dulu ke safety officer yang ada di take off. Jadi nanti saya bisa kabarin lewat HT ini, tinggal bilang request landing. Jadi nanti akan di-clear area. Yap, sama seperti pesawat terbang, setiap pergerakan dalam para layang harus diperhitungkan baik. Saya mesti berkomunikasi dengan petugas di bawah, mastiin waktu dan area pendaratan benar-benar aman. Monitor Om Yuda, Jen izin landing, masih ada tandem yang mau landing duluan nggak ya? Mulai turunin ketinggian aja sih, nanti lihat di bawah kalau emang udah mulai kosong nggak bisa masuk aja. Oke, karena saya barusan request landing, jadi boleh mulai mengurangi ketinggian. Menekuk ujung-ujung parasut ke dalam jadi salah satu teknik buat nurunin ketinggian. Perlahan tapi pasti, saya mulai mengarahkan parasut ke tempat pendaratan. Thank you, Om Yuda. Memang ya nggak sia-sia untuk melawan ketakutan. Ini sebenarnya pelajaran penting untuk kita semua dan tidak hanya berlaku di olahraga ekstrim aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Apapun yang kalian takuti, jangan dihindari, tapi face your fear. Yes, tanpa banyak drama, landing saya di daratan Pulau Dewata berjalan mulus. Dari tadi saya terbang, itu ada satu tempat yang kelihatannya mendung tapi justru bikin saya penasaran. Kota di balik awan, yaitu Kintamani. Sebentar lagi saya akan ke sana. Dari langit di Nusa Dua, petualangan saya lanjut ke dataran tinggi Kintamani. Di tepian Danau Batur yang memukau, warga manfaatin suburnya tanah vulkanik buat nanam bawang merah. Wow, juaranya nih. Jadi di Kintamani ini adalah sentra penghasil bawang merah terbesar di Bali. Bahkan pengirimannya itu nggak seputar Pulau Bali aja, bahkan sampai luar pulau loh. Suburnya tanah dan iklim dataran tinggi di Kintamani jadi rumah ideal buat bawang merah. Hasil panennya bisa memenuhi kebutuhan pasar banyak daerah, bahkan sampai luar pulau loh. Jadi melihat kalau bawang merah ini udah siap panen, salah satunya ini gampang banget. Ujung daunnya ini sudah mulai menguning dan layu, berarti itu sudah bisa langsung dicabut aja. Betul ya, Bu? Masa panen selalu jadi momen yang ditunggu para petani. Karena ukuran dan kualitas bawang akhirnya bisa dilihat langsung. Ibu pernah nggak di sini gagal panen gitu? Kira-kira penyebabnya apa ya? Ini termasuk enggak begitu panen ini. Oh, Ini dah penyebab yang pertama musim cuacanya. Panas, sudah panas hujan, lagi panas. jadi bawangnya bingung gitu ya? Jadinya dia beradaptasi. Seperti kebanyakan hasil bumi, cuaca sangat berpengaruh. Cuaca pastinya nentuin banget besar kecilnya bawang yang dipanen. Yang besar-besar cuma satu malah ya. Nah, kalau di sini bawang merah yang ukuran besar seperti ini itu justru kurang diminati. Dan lebih banyak orang cari itu yang ukuran sedang dan kecil karena katanya rasanya itu lebih keluar. Dan kalau kata anak zaman sekarang, bawangnya itu ngebawang banget. Ada dua jenis bawang merah ditanam di sini. Jenis Bali karet yang punya ukuran lebih besar dengan umbi tunggal. Sementara
Sementara bali lokal ukurannya lebih kecil dan berumbi 2 atau lebih. Bali lokal dan bali karet perbedaannya. Ini kalau bali lokal ada bijiannya itu terpecah di tengahnya. Ini juga ya, Ya, bali lokal. ini bali lokal. Oh. Kalau bali karetnya ini enggak ada pecahannya di tengahnya. Oh, yang langsung satu begini Ya, ya. Yang itu bali besar karet. tadi bali Ya. karet. Ya. Nah, kalau yang bali lokal asli Ya, Kintamani. Bawang di sini dikirimnya kemana aja? Nah, bawang merah di sini biasanya setelah dipanen itu nggak langsung dipasarkan, melainkan didiamkan dulu di ada tempat namanya rumah bawang, itu sekitar 15 hari. Nah, di sana dibersihkan akarnya, daunnya, bahkan warnanya bisa memerah, baru setelah itu bisa dipasarkan. Ini bawangnya kita bawa dulu ke rumah bawang untuk dibersihkan. Yap, untuk hasil maksimal bawang merah bakal dikeringkan lagi selama 15-20 hari. Kadar air yang rendah bikin bawang lebih awet, Siap, punya Bu. rasa lebih kuat dan warna makin keluar. Nah, bawang yang sudah dipanen dikeringkan di sini. Ini salah satu contoh yang sudah dikeringkan selama 20 hari. Nah, kalau sudah kering seperti ini, sudah siap untuk dipotong dan dipasarkan. Yang menarik, di area Kintamani ini jenis hasil buminya beragam. Setelah panen bawang merah, kini giliran si pakcoy. Tanah subur di Kintamani ini dimanfaatkan oleh para pekebun lokal untuk menanam sayur mayur. Dan kebetulan di sebelah tempat kita panen bawang merah tadi, ini ada pakcoy yang sudah siap dipanen juga. Kalau di sini pakcoy sebutnya apa, Bu? Emon. Pakcoy banyak ditanam petani di sini karena masa panen yang relatif cepat. Sama kayak bawang merah. Kurang dari 1 bulan aja, udah siap panen dan dipasarin. Kalau pakcoy di sini itu tanamnya biasanya sambil menunggu musim panen bawang merah. Jadi supaya lahannya itu nggak kosong dan ditumbuhin ilalang. Nih, dan dia dari tanam panennya itu juga cepat kok, termasuk 25 hari sudah bisa dipanen dan dia tanpa pestisida, makanya alami. Di desa Kedisan Kintamani ini tuh udara sejuk dan tanah vulkanik subur. Jadi kombinasi ideal buat nanam berbagai hasil bumi. Cara panen pakcoy pun juga nggak sulit ya. Ini tinggal dicabut, ringan sekali cabutnya. Terus kemudian kelihatan akarnya ini langsung dipotong aja. Makanya kita bawa pisau. Nah, ini pun disimpan di keranjang itu harus ditata rapih. Dan kita handling pakcoy itu harus ekstra hati-hati karena daunnya ringkih, jadi mudah patah. Kalaupun sudah ada satu yang dipanen, ini ada yang baru tumbuh. Jadi ini bisa dipanen sepanjang tahun.